Shalom, halo semua. Kami dari kelompok Mentari Iman. Selamat datang di podcast kami mahasiswa Pendidikan Agama Kristen. Di sini kami akan membahas tentang para guru gereja dan warisan pendidikan iman. Saya Delvi Langgili sebagai host akan membantu kedua teman kita. Dan saya Rizka Rianti Siuk sebagai segmen pertama. Dan saya Marcelinda Namwali sebagai segmen kedua. Para guru gereja dan warisan pendidikan iman. Selamat datang di Suara Sejarah Pendidikan Agama Kristen, podcast yang membawa kita mengalami jejak para pemikir iman yang membentuk fondasi pendidikan Kristen sepanjang masa. Pada episode hari ini, kita akan menelusuri perjalanan para guru gereja hingga tokoh-tokoh besar yang memulai tulisan, khotbah, dan pengajaran mereka, meninggalkan warisan yang terus mengaruhi pendidikan agama Kristen hingga sekarang. Istilah guru gereja atau doktor eklesia merujuk pada tokoh-tokoh awal kekristenan yang diakui memiliki ortodoksi ajaran, kekudusan hidup, dan pengaruh besar lewat karya teologis dan pedagogis mereka. Lewat suara-suara imajener berikut, mari kita dengarkan percakapan para guru gereja tentang warisan pendidikan iman. Untuk teman saya berdua, saya persilakan. Tabel imajener para guru gereja. Agustinus dari Hippo 354 sampai 430 Masehi. Agustinus, bagiku pendidikan adalah perjalanan hati menuju Allah, credo ad intelligem, aku percaya maka aku mengerti. Anak-anak perlu diajar bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi untuk mencintainya. Di sini kita tahu bahwa Agustinus adalah bapak teologis barat. Ia menekankan bahwa pendidikan iman harus menyentuh hati, bukan hanya pikiran. Pendidikan agama Kristen mewarisi metodenya dalam membentuk kehendaknya, bukan sekedar memberikan pengetahuan. Jerome 347 sampai 420 Masehi, penerjemah Alkitab Latin Vulgata. Jerome, tidak ada pendidikan iman tanpa kitab suci. Aku habiskan hidupku menerjemahkan Alkitab ke bahasa rakyat agar setiap orang dapat belajar langsung dari firman. Jadi teman-teman, di sini kita tahu bahwa sumbangan Jerome bagi pendidikan Kristen sangat besar. Ia membuat kitab suci dapat dipahami banyak orang. Seluruh kurikulum pendidikan agama Kristen berdiri di atas semangat. Kembalilah kepada firman. Ambrosius dari Milan 337 sampai 397 Masehi. Ambrosius, seorang pendidik harus menjadi teladan. Umat mendengarkan bukan hanya perkataanmu, tetapi juga hidupmu. Jadi di sini kita tahu bahwa Ambrosius menekankan keteladanan guru, banyak prinsip etika guru Kristen hari ini, integritas, kelembutan, kerendahan hati berakar pada pandangannya. Yohanes Chrysostomus 347 sampai 407 Masehi, si mulut emas. Chrysostomus, didiklah anak sejak dini. Rumah tangga adalah gereja kecil. Jika keluarga kuat, gereja pun kuat. Jadi Chrysostomus ini adalah guru retorika terbesar gereja awal. Pengajarannya menekankan pembentukan iman sejak masa kanak-kanak, sebuah prinsip pendidikan agama Kristen modern dalam pendidikan karakter anak. Oke, mari kita dengarkan dialog imajener mereka. Yang pertama, Agustinus. Jika tujuan pendidikan adalah membawa manusia kembali pada Allah, apakah metode kita pantas menyentuh hati mereka? Jerome, aku setuju, tapi tanpa kitab suci apa yang dapat disentuh? Firman adalah fondasinya. Ambrosius, fondasi itu harus tampak lewat hidup pengajar. Seorang guru tidak boleh hanya berbicara tentang kebenaran, ia harus menjadi cermin kebenaran itu. Chrysostomus, dan pendidikan tidak hanya terjadi di gereja atau sekolah. Rumah, keluarga, meja makan, semua adalah ruang belajar tentang Allah. Agustinus, benar, didikan keluarga membentuk imajinasi iman, gereja dan sekolah memperkuatnya. Jerome, dan semua harus kembali pada firman, diterjemahkan, diajarkan, dihidupi.
Kronologi singkat perkembangan pemikiran mereka. Abad 4 Masehi, masa konsolidasi gereja. Yang pertama, kekristenan baru saja dilegalkan. Yang kedua, gereja mulai menyusun doktrin dan pembangunan sistem pendidikan. 337 sampai 397 Ambrosius. Yang pertama, mendorong pendidikan iman berbasis keteladanan dan liturgi. 347 hingga 420. Jerome menerjemahkan Alkitab atau Vulgata, mengaruhi pendidikan berbasis kitab suci. 347 hingga 407 Yohanes Chrysostomus mengajarkan pentingnya pendidikan anak dan peran keluarga Kristen. 354 hingga 430 Agustinus menyatakan filsafat klasik dengan iman Kristen menekankan pendidikan hati dan kehendak. Oke, kita masuk dalam warisan bagi pendidikan agama Kristen masa kini. Yang pertama, pendidikan sebagai pembentukan karakter, Agustinus dan Ambrosius. Pendidikan agama Kristen bukan hanya transfer pengetahuan. Yang kedua, kurikulum berbasis kitab suci, Jerome. Semua materi pendidikan agama Kristen berpusat pada firman. Yang ketiga, pentingnya keluarga dalam pendidikan iman, Chrysostomus. Gereja, sekolah, dan keluarga adalah 3 pilar pendidikan iman. Yang keempat, penggabungan iman dan pemikiran rasional, Agustinus. Pendidikan agama Kristen modern hanya mengadopsi dialog antara iman dan ilmu. Baik, kita akan masuk dalam refleksi. Dari percakapan imajiner ini, kita belajar bahwa pendidikan iman bukanlah pekerjaan satu generasi. Para guru gereja telah menabur benih, kita memanen buahnya hari ini. Kita masuk dalam refleksi pertanyaan. Bagaimana tanggapan segmen pertama mengenai apa arti menjadi guru iman di zaman digital? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menjadi guru iman atau faith educator di era digital, bukan sekadar mengajar Alkitab melalui teknologi. Ini adalah panggilan untuk membentuk hati, pikiran, dan karakter di tengah dunia yang berubah cepat, terhubung, dan penuh tantangan moral baru. Zaman digital membawa peluang besar, tetapi juga risiko besar, sehingga peran guru iman menjadi semakin penting, bukan semakin kecil. Pembimbing rohani di tengah banjir informasi. Jika di era kuno guru iman mengajar pengetahuan, maka di era digital mereka mengajar kebijaksanaan. Internet menyediakan informasi tanpa batas, tetapi tidak memberikan arah. Guru iman harus mengajarkan peserta didik membedakan mana yang benar dan yang menyesatkan, melatih kemampuan diskrimen atau ketajaman hati di tengah hoaks atau manipulasi dan budaya instan, mengarahkan generasi digital agar tidak hanya tahu tetapi mengerti dan berhikmat. Perannya mirip Agustinus yang menekankan pembentuk hati bukan sekedar intelektual. Kita masuk dalam pertanyaan kedua untuk segmen kedua. Apakah pendidikan iman kita hari ini masih menyentuh hati seperti ajaran Agustinus? Jawabannya iya, tetapi belum sepenuhnya, dan inilah tantangan besar pendidikan iman masa kini. Bagi Agustinus, inti pendidikan iman bukanlah informasi tetapi transformasi. Ia berkata, "Aku percaya, maka aku mengerti." Artinya, iman mendahului pengetahuan, cinta mendahului rasio, hati yang diarahkan kepada Allah menjadi pusat pendidikan. Hari ini sebagian besar model pendidikan agama Kristen atau PAK lebih fokus pada materi daripada pengalaman, lebih banyak teori daripada pembentukan batin, lebih menekankan kognisi daripada afeksi. Maka kita perlu jujur, pendidikan iman hari ini sering belum cukup menyentuh hati. Kita masuk dalam pertanyaan ketiga untuk segmen pertama. Bagaimana kita menghidupkan kembali peran keluarga sebagai gereja kecil seperti pesan Chrysostomus? Menurut semangat ajaran Yohanes Chrysostomus dalam banyak homilinya menekankan bahwa keluarga adalah gereja miniatur atau mikra eklesia. Ia percaya bahwa sebelum gereja besar mengajar, rumahlah yang terlebih dahulu membentuk iman anak. Di zaman modern, fungsi ini sering melemah, namun ada cara nyata untuk menghidupkannya kembali.
Mengembalikan rumah sebagai doa. Kristus Thomas menulis, rumah yang dipenuhi doa adalah rumah yang dipenuhi malaikat. Keluarga dapat menghidupkan kembali peran rohaninya dengan doa bersama sebelum tidur, doa sebelum makan, doa pagi bersama, dan doa saat ada kesulitan. Tidak perlu panjang, yang penting konsisten. Rumah yang berdoa akan menjadi rumah yang membentuk iman. Terima kasih telah mendengarkan suara sejarah pendidikan agama Kristen. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana sejarah kembali berbicara dan iman terus dibentuk. Para pendengar setia, tak terasa kita telah sampai di penghujung pembicaraan kita yang mencerahkan hari ini. Ingatlah, sama seperti mentari yang selalu terbit, iman kita pun harus terus bersinar, menerangi setiap langkah kehidupan. Kami dari tim Mentari Iman mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar. Tetaplah bertumbuh dalam keyakinan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.